Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada drama baru hari ini yang ngebuat aku juga nggak habis pikir. Ini adalah kejadian yang terjadi ke Anindira Puspita, seorang dokter gigi yang juga istri dari seorang anggota TNI yang juga dokter gigi. Inisialnya adalah MHA, Letnan 1 Korps Kesehatan Militer TNI Angkatan Darat di Satuan Kesdam Udayana. Jadi Anindira ini sekarang posisinya sedang dilakukan penahanan. Jadi kalau aku lihat di media massa, akibat dia itu memviralkan selingkuhan suaminya yang katanya ada 5 orang, dan salah satunya dugaannya ini inisial BA yang merupakan putri dari petinggi polisi di salah satu wilayah di Indonesia. Dugaannya dia yang melaporkan, yang membuat dirinya itu harus masuk penjara karena pasal Undang-Undang ITE. Kronologinya seperti apa? Dan apakah kalau Undang-Undang ITE itu sudah pasti tidak akan bisa terbantahkan? Kalau memang seandainya itu adalah fakta, apakah itu bisa dibilang fitnah? Ini menarik nih, kita bisa bahas di sini. Kita bahas dulu adalah menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Bali bahwa memang betul Anindira Puspita itu sudah dilaporkan. Ada laporannya itu kalau nggak salah dibuatnya tanggal 21 Januari 2024 oleh inisial BA yang merupakan putri dari seorang petinggi di kepolisian. Dan di 9 April 2024 Anindira Puspita, jadi jaraknya Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan ya hampir, itu sudah dilakukan penahanan. Artinya untuk menetapkan seseorang itu ditahan, artinya dia sudah menjadi tersangka. Untuk seseorang menjadi tersangka dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti ada 5 dalam dunia hukum, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. 2 alat bukti untuk menentukan Anindira Puspita sebagai tersangka, ya pertama sih menurut aku adalah karena dia ini memang sudah memposting ada fotonya dari terduga yang diduga memiliki hubungan khusus dengan suaminya tersebut yang inisialnya BA. Itu diposting lah di Instagram story-nya. Dan itu yang dijadikan alat buktinya, keterangan dari ahli, dan juga ya dia mengatakan bahwa tidak, sebenarnya gampang sih kalau suaminya dari Anindira Puspita MHA ini mau menyelamatkan istrinya, bisa banget. Karena apa? Kalau Undang-Undang ITE itu kalau memang bukan fakta, itu hoax, memang bisa dipenjarakan seseorang. Tetapi kalau itu adalah fakta, itu bukanlah ITE sebenarnya. Dan untuk membantah itu semua harusnya dari suaminya, yakni adalah inisial MHA, dia bisa membantah gitu bahwa bisa memberikan keterangan bahwa memang betul saya sudah memiliki hubungan dengan dia. Kalau MHA itu mengakui hubungannya, artinya yang dikatakan Anindira itu bukanlah hoax, bukanlah melanggar Undang-Undang ITE. Tetapi karena mungkin dari MHA-nya juga diem-diem aja, dia mungkin serba salah ya. Kalau dia ngaku, ya dia juga akan kena konsekuensi, dan ada pasal juga yang akan terkena dia. Tetapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari jejak digital ya, kalau kita lihat dari kronologi, kasus yang hubungan dengan wanita idaman lain ini sebenarnya sudah ketahuan sejak Maret 2023, bahkan itu sudah ditangani oleh Pomdam Udayana. Ini di Maret 2023 itu adalah ditangani di Pomdam Udayananya. Aku yakin terjadinya peristiwa dengan 5 wanita tersebut itu jauh sebelumnya. Mungkin Anindira Puspita itu sudah jengah banget ya, berkali-kali ketahuan tetapi tetap diulangin lagi ini dan itu. Makanya dia melihat ke masyarakat kita kan sekarang kecenderungan apa-apa diviralin. Mungkin dengan viral tersebut dia bisa meminta keadilan, apalagi salah satu dugaannya adalah seorang putri dari petinggi kepolisian di Indonesia, yang ini akan jauh lebih bermakna kalau diviralin. Well, tetapi ternyata tidak semuanya itu berjalan mulus dan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan statusnya kini Anindira Puspita itu dititipkan di Perlindungan Anak dan Perempuan UPTD PPA Bali Rumah Aman Pangoman. Ia berani membongkar tentang hubungan suaminya dengan 5 wanita tersebut. Aku yakin itu sudah sampai dalam tahapan level yang udah nggak bisa lagi. Kalau dia baru punya bayi sekitar 1,5 tahun ya, artinya ini kejadiannya itu mungkin pada saat dia sedang hamil. Bahkan juga dikatakan Anindira, waktu saya itu lagi menjaga buah hati saya lagi sakit di rumah sakit, itu malah suaminya melakukan hal-hal yang seperti itu. Well,
For me ya, untuk urusan seperti ini adalah urusan pribadi. Tetapi kalau sampai justru Anindira itu yang masuk penjara, bagi aku cukup nggak fair banget. Sebenarnya undang-undang ITE itu seperti apa sih, Anjas? Ini ada salah satu kesimpulan dan juga rangkuman ya, maksudku ya. Penangkapan tersangka AP terkait permasalahan pelanggaran undang-undang ITE karena terbukti menyuruh dan turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, melakukan transmisi, memindahkan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain ke medsos Instagram. Ayo berani laporkan 6. Ini menurut Kombes Pol Johnson ya, dari Kabid Humas Polda Bali. Well, sekali lagi ya, kalau memang harusnya bisa diselamatkan ya, dia nggak harus dilakukan penahanan kalau memang suaminya mengakui tentang terjadinya hal tersebut, karena kan itu akan otomatis terbantahkan. Tetapi jujur, kalau sudah sampai ke kasus yang sudah sampai membawa dalam tanda kutip dua instansi, ada yang TNI, ada yang juga polisi, suka nggak suka, ini udah bukan lagi adalah urusan pribadi lagi, tapi sudah ada nama baik, nama besar, dan sebagainya. Tetapi kalau memang dari pihaknya Anindira Puspita, yang juga merupakan seorang dokter gigi, pengen lawan balik, harusnya dia bisa loh. Kenapa? Kalau memang Anindira Puspita mengatakan bahwa ini bukan hoax, ini adalah fakta, coba Anindira kumpulkan adalah dua alat buktinya. Alat bukti kan seperti aku sebutkan tadi, ada keterangan saksi, ada nggak nih orang-orang di sekitar kalian, saudara, teman, yang pernah melihat kejadian seperti itu? Adalah dugaan yang melakukan hubungan seperti itu, wanita idaman lain, adalah keterangan saksi. Keterangan ahli, mungkinkah ada chattingan atau pesan-pesan, nanti kan akan dicek. Kenapa jatuhnya keterangan ahli? Karena kan nanti ahli itu akan mengecek ya, IT ya, apakah chattingan di WhatsApp tersebut adalah chattingan beneran ataukah manipulasi. Itu harus dicek, mungkin handphone dari suami atau email atau Facebook atau sebagainya, sosial media, ada nggak bukti tersebut? Ya, petunjuk itu adalah gabungan di antara dua alat bukti ya. Ya, ada juga yang lain-lain. Menurut aku adalah dua hal itu ya, ada nggak bukti-buktinya? Tapi kalau ternyata Anindira Puspita ternyata tidak memiliki dua alat bukti tersebut, ya secara hukum, ya kalian tahulah, hukum kan artinya menyesuaikan perbuatannya apa dengan pasalnya apa. Artinya juga apa? Di dunia hukum, sesuatu hal yang tidak terbukti itu dianggap tidak terjadi. Kalau dari Anindira tidak berhasil mengumpulkan alat bukti telah terjadi hubungan terlarang tersebut, ya ini dikategorikan sebagai hoax. I'm so sorry. Tetapi kalau Anindira berhasil membuktikan adanya hubungan tersebut, ya ini adalah fakta. Tapi sebenarnya ini lebih ke masalah hati nurani aja sih. Aku sih nggak tega ya ngelihat dia harus menyusui di dalam rutan seperti ini. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Ia tuh berani sejak melaporkan di awal tahun 2024, 21 Januari 2024, kan dia dilaporkan ya dengan Undang-Undang ITE tersebut. Aku yakin itu pasti sebelum-sebelumnya sudah terjadi banyak drama-drama, hal-hal yang tidak mengenakan. Itu adalah puncaknya aja. Oke, kita akan coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah ini akan berakhir dengan kedamaian, ataukah malah tetap? Menurut aku sih ya, kalau sudah sampai ke tahapan ini, ya dilanjutkan aja. Makanya ini juga salah satu kasus yang butuh diviralkan sepertinya, karena di Indonesia kalau sudah menyangkut dengan oknum-oknum yang dinilai melakukan tindakan semena-mena yang bisa meng-counter semua itu adalah keviralan di Indonesia. No viral, no justice, itu adalah statement yang disampaikan oleh sebagian masyarakat. Apakah dibutuhkan juga untuk kasus ini atau enggak? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Well, ini semua jadinya adalah masih dugaan, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Katanya Undang-Undang ITE ini adalah karena merusak nama baiknya. Yes, kalau nama baiknya itu, kalau memang betul itu adalah sebuah kebohongan, fitnah. Tapi kalau itu sebuah kenyataan dan ada dua alat bukti yang kuat, kayaknya pasal ini akan sangat lemah nanti dalam persidangan. Kan tahapan dalam hukum itu pada saat sudah dilaporkan, seseorang kalau sudah ada dua alat bukti, dia akan jadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka, nanti berkasnya ini oleh kepolisian akan diserahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan, kalau menilai berkasnya sudah lengkap dan juga sudah kuat alat buktinya, akan menuju ke persidangan. Di persidangan nanti, itulah keputusan dari hakim apakah menyatakan ini bersalah atau tidak.
Well, itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Anindira Puspita ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kudian Jasa Sumara. Sampai jumpa.